Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Betel Indonesia Curug Gunung Sindur. Puji nama Tuhan, karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita ada di tempat ini, kita mau beribadah di rumah kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu dalam ibadah online kembali. Biar pada pagi siang hari ini, saya sungguh yakin dan percaya di rumah-rumah kita akan menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Biar Roh Kudus menyertai setiap kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Shikamaya labaya shanda. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu Tuhan yang besar Tuhan buat setiap kami Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus tercurah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar di rumah-rumah terdengar pujian-pujian untuk Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pimpin setiap kami Bapa. Kau sertai Tuhan, lawat setiap kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyembah Engkau. Haleluya, amin. Terima kasih Roh Kudus. Hanya Kau yang kami tinggikan Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita sama-sama menyanyikan dengan iman. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari bersama angkat tangan kita katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan dengan
terus jamah setiap kami. Haleluya. Kudus, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Kau terus memimpin setiap kami. Roh Kudus terus memimpin setiap kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita mau berdoa syafaat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami. Kami serahkan Bapak Niko Nyotoro Harjo. Yalah Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu ini di dalam pelayanannya, di dalam penggembalaannya, di dalam keluarga besarnya. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menjadi Tuhan utusan Pentakosta yang ketiga, untuk boleh menyampaikan kabar baik kepada banyak bangsa-bangsa, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang diagungkan di dalam kehidupannya. Engkau memberkati Tuhan Bapak Niko bersama dengan keempat wakilnya. Engkau pakai dengan lebih dahsyat lagi, dengan lebih luar biasa lagi. Nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidupnya. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan
untuk gembala rayon kami. Kami memberkati Bapak Yongki dalam nama Tuhan Yesus. Ialah pertolongan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Bapak Yongki dipakai Engkau menjadi saluran berkat bagi kota Depok, menjadi saluran berkat bagi gereja-gereja yang ada di Depok. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupannya, dalam keluarga besarnya, di dalam pelayanannya, kesehatannya diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami memberkati juga Tuhan untuk Tuhan kedua wakilnya di dalam rayon dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Bapak Ari, kami memberkati Bapak Risa sebagai wakil-wakilnya untuk terus mendukung pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gembala-gembala yang ada di rayon 9. Kami memberkati gereja cabang, gereja ranting. Yalah mereka semua juga Tuhan mengalami Tuhan, multiplikasi, diberkati dalam pelayanannya. Jemaat Tuhan semakin hari ditambah-tambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Curug dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dan teguhkan mereka di dalam iman percaya mereka, untuk tetap mereka setia mengiring akan Engkau. Apapun yang sedang dialami, biarlah Tuhan pertolongan-Mu terus bekerja atas jemaat Tuhan yang ada di Curug untuk semakin jauh bertumbuh, semakin mengenal Engkau lebih dekat lagi. Berkati Tuhan kesehatan mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau bawa pada saat ini juga Tuhan untuk kota kudus-Mu. Kami memberkati Yerusalem. Shalom bagi Yerusalem, shalom bagi Yerusalem. Diberkatilah kesejahteraannya, diberkatilah kemakmurannya, diberkatilah pemerintahannya. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas Israel, kota-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa pada saat ini juga Tuhan. Kami mau bawa bangsa dan negara kami. Kami telah ditempatkan di Indonesia Tuhan. Kami mau bawa bangsa dan negara yang kami kasihi. Indonesia dilawat oleh Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terjadi transformasi yang luar biasa atas bangsa dan negara kami. Dan kami mau berdoa juga Tuhan saat ini untuk wabah yang sudah ada, yang masih ada. Kami mau berkata kepada COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berhenti, Engkau diam, Engkau tenang dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ini kami boleh melihat lawatan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh mengalami Tuhan kebangkitan. Revival terjadi atas bangsa dan negara kami. Indonesia akan mengalami Pentakosta yang ketiga, di mana banyak jiwa yang boleh dilawat oleh Tuhan, banyak jiwa yang boleh Tuhan mengenal akan Engkau. Pulihkan bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami, ampuni bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin dalam nama Tuhan Yesus. Kau taruh hati yang bijaksana, Kau taruh keputusan-keputusan yang biarlah berasalnya dari Engkau, sehingga apapun yang diambil keputusannya, semuanya Tuhan berasal dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya sungguh yakin dan percaya api kemuliaan Tuhan Yesus ada di setiap rumah kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Kau di tempat ini Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan dengan iman. Dengarkanlah suara nabi, panggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk ibadah. Dengarkanlah suara nabi, panggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini. Dengarkan, mari bersama katakan.
suara memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang. Ayo katakan, dengarkanlah suara Firman memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi maju. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Katakan api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari lebih lagi katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja. Katakan, segala raja. Kami mau terus bersorak untuk Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Lebih lagi katakan, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan, tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Biarlah damai pekerjaan besar menunggu pada siang Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang menghantui. Berlari pada tujuan di surgawi. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan katakan, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Lebih lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Katakan, biarlah rohku, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman.
Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan.
Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita juga mau memperkatakan bersama-sama maksud dari Pentakosta ketiga, Ibu Saudara. Mari kita deklarasikan bersama-sama. Baik, kita bicara bersama-sama. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kemudian yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kemudian yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang terakhir yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk mendengar firman Tuhan. Makasih Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari bersama katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
siap Tuhan Yesus menerima firman Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus memimpin setiap kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, saudara yang di rumah-rumah, tentunya hari Minggu ini minggu pertama Anda sangat bersuka cita karena kita sama-sama beribadah yang luar biasa. Untuk itu saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih, Kau baik, Kau luar biasa. Ini kami umat-umat-Mu, ini kami keluarga lepas keluarga. Kami bawa di hadapan Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan, kami rindukan terus bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kesehatan Kau telah berikan bagi kami keluarga lepas keluarga, kami yang di rumah-rumah. Tuhan memberkati secara luar biasa dan Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan, terima kasih kami rindukan Tuhan, kami rindukan firman Tuhan. Terus Tuhan banyak berbicara bagi kami. Tuhan, kami rindu tuntunan Tuhan, kami rindu apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua untuk kami mendengar firman Tuhan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap dengar firman Tuhan dalam satu nama Allah kami yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan siap. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus, di tengah-tengah pandemi ya, saya percaya kita tetap bersuka cita, kita tetap banyak berdoa, dan hari-hari ini kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau bawa istri kita mau bawa anak-anak kita, biar sungguh berkat Tuhan mengalir bagi kita semua, sehingga di saat-saat kesulitan, mungkin kesukaran, kita dalam berkat-berkat Tuhan, amin, dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Nah saudara, saya mau sampaikan tentang cara pandang orang percaya. Saya akan bacakan dulu satu firman Tuhan, Yesaya dan juga 1 Samuel. Saya bacakan Yesaya 54. Ayat 1 saya bacakan buat saudara kekasih dalam Kristus Yesus ya. Saudara simak atau baca bersama-sama dengan saya. Bersorak-sorailah, hei si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suami akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Saya boleh sampaikan bahwa apa yang kita baca, apa yang saya baca, ini juga menjadi bagian kita semua, amin. Nah saudara, saya bacakan satu firman Tuhan, 1 Samuel ayat 16, pasal 16 ayat 13, saya bacakan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, saya percaya saudara saya diurapi Tuhan, amin. Nah saudara, ketika kita diurapi Tuhan, ya, ketika kita diurapi Tuhan,
kita akan menjadi orang-orang yang berbeda tentunya. Berbeda dengan cara dari orang-orang dunia, berbeda dari perilaku, pemikiran dan banyak hal, karena Roh Kudus penuhi hidup saudara-saudara dan saya. Yang percaya katakan amin, yang setuju katakan amin. Nah saudara, di sini dikatakan mengembang dalam arti saudara dibawa oleh Roh Tuhan kepada tempat-tempat yang Anda belum pernah pikirkan. Amin. Amin. Pengembang juga berbicara mengenai bisnis, usaha, pekerjaan saudara, pelayanan tentunya. Nah saudara, ini berbicara mengenai apa yang dituliskan di Imamat. Saya bacakan Imamat supaya jelas bahwa ini adalah yang diberikan oleh Tuhan. Orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, Anda dan saya. Dan Tuhan mau pengembangan ini terjadi. Tadi saya sebutkan di dunia bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, apapun yang saudara lakukan, ini betul-betul menghasilkan sesuatu yang besar, menghasilkan sesuatu yang kita berkata ini karya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ya, jadi saudara pasti berbeda, dunia usaha apa yang saudara kerjakan pasti berbeda. Nah, saya boleh sampaikan di Imamat, saudara. Imamat 26 berkata, Imamat 26, ya, bagaimana hal ini boleh terjadi, Pak? Ya, saya rindukan memang ada satu kemajuan dunia usaha saya, bisnis saya, apa yang saya kerjakan dan banyak hal. Saya rindu betul-betul multiplikasi, saya rindu kelipat gandaan. Walaupun saat ini pandemi, masa-masa pandemi, tapi kita percaya bahwa ketika kita dipilih, diurapi oleh Tuhan, ada sesuatu yang berbeda pasti. Nah, saya bacakan di Imamat. Imamat menuliskan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Amin. Jika kita dengar firman Tuhan, kita berpegang pada firman Tuhan, kepada ketetapannya, ya, maka kita dikatakan, kita lakukan, kita dikatakan, maka aku akan memberi kamu hujan. Jadi bukan sedikit-sedikit berkat, bukan asal-asalan berkat, bukan pas-pasan berkat, tetapi hujan. Ini sesuatu yang luar biasa pada masanya, sehingga tanah itu memberikan hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buah. Jadi apa yang kita lakukan ini betul-betul menghasilkan satu buah, menghasilkan sesuatu yang luar biasa sehingga membuat kita girang bersuka cita. Amin. Saudara yang diurapi Tuhan, boleh lambaikan tangan. Nah saudara, dikatakan lagi, lama musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Ini satu luar biasa, ya. Jadi Anda belum sampai surut berkatnya, sudah datang lagi sedemikian rupa, kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Ini janji daripada Tuhan. Ketika kita mau dengar firman Tuhan, pegang janji ketetapan Tuhan, kita lakukannya, maka saudara dan saya diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Nah saudara, ada beberapa pandangan bagaimana tadi imamat menjadi bagian saudara-saudara dan saya. Yang pertama adalah seorang yang diurapi Tuhan pasti mampu melihat masalah dengan sesuatu yang berbeda tentunya. Sesuatu yang berbeda adalah sesuatu yang kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang baca firman Tuhan setiap hari katakan amin. 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 Ya saudara. Nah saudara, ini penting sekali bagi kita. Kalau orang
dunia melihat masalah sebagai hal-hal yang menakutkan, sebagai hal-hal yang mengkhawatirkan. Apalagi kemungkinan dalam pandangan secara manusia sepertinya hal nggak tentu kapan selesainya pandemi ini dan kapan saya harus bekerja lagi. Nah sekarang kemungkinan Anda di PHK, kemungkinan saudara berkata tabungan aku sudah mulai menipis. Jadi banyak hal-hal yang memang tidak pasti. Tetapi come on, firman Tuhan berkata, berbahagialah, hai si mandul. Jadi orang mandul dikatakan berbahagia. Bagaimana caranya ini? Untuk pengertian secara manusia juga nggak ngerti. Loh Tuhan, kita mandul mungkin mandul secara ekonomi, ya, mandul hubungan dengan keluarga, nggak harmonis dan banyak hal-hal yang mandul. Rasanya ini satu pergumulan sangat berat. Tetapi firman Tuhan berkata berbahagialah. Nah ini Tuhan mulai ajarkan kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Beda dengan dunia memandang. Beda dengan dunia yang melakukan sesuatu untuk hal yang memang kelihatan hari-hari ini. Masa-masa sulit, masa-masa sukar. Tetapi Tuhan berfirman berbahagialah si mandul. Si mandul gak enak jadi si mandul. Kalau mungkin mertua melihat kapan punya anak, kapan, mungkin di tengah-tengah keluarga Anda yang paling diintimidasi, kemudian Anda yang mungkin tidak terpojokkan dengan Anda sendiri, tetapi firman Tuhan berbahagia. Ini berarti cara pandang yang Tuhan berikan untuk kita semua ketika kita mengikuti firman Tuhan. Ada amin setelah di rumah-rumah, ada amin, dan hari-hari ini nggak usah perlu khawatir. Tuhan pasti buka jalan buat kita semua. Nah, kalau kita ingat dengan Ishak, saudara seringkali mendengar tentang Ishak. Ishak ketika negerinya mengalami kelaparan yang begitu sangat hebat, sangat berat, Ishak hendak pergi ke Mesir. Cara-cara dunia banyak, karena Tuhan gunakan cara-cara dunia ketika kesulitan, kesukaran, tengah-tengah pandemi mungkin saudara berkata. Tetapi Tuhan berkata pada Ishak, Ishak jangan pergi ke Mesir, tinggallah di mana aku akan tunjukkan tempat. Ishak dengar firman Tuhan. Memang ini harus menjadi acuan bagi orang percaya untuk dengar firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita ikuti di tengah-tengah kesulitan kesukaran, saya percaya ada buah yang kita hasilkan. Ishak dengar firman Tuhan, dia ikuti suara Tuhan, dia diam di negeri yang tunjukkan oleh Tuhan. Tetapi Ishak bukan diam-diam saja, tidur-tiduran, nggak lakukan apa-apa, ya. Pasti Ishak banyak dekat dengan Tuhan, banyak memuji menyembah Tuhan yang hamba Pak Niko sampaikan, banyak memuji menyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya. Maka dikatakan menaburai Ishak, dan hasilnya 100 kali lipat di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah orang banyak khawatir, bingung. Tapi saudara yang dengar suara Tuhan pasti diberkati seperti Ishak. Dituliskan firman Tuhan berkata, Ishak menabur 100 kali ganda menuai, dan Ishak dikatakan kaya dan sangat kaya. Tentunya Tuhan rindu kejadian Ishak juga terjadi dalam hidup kita. Amin, amin. Katakan pada suami dan istrinya, jangan khawatir lagi tengah-tengah pandemi, ya. Tuhan senantiasa menunjukkan satu tempat untuk kita sama-sama sekeluarga ada di sana, sehingga kita tetap dalam berkat-berkat Tuhan. Nah, saudara, yang kedua adalah seorang yang diurapi Tuhan mampu berpikir luas. Ini berbicara mengenai
pendengaran kita, saudara. Seringkali pikiran kita, saudara, memetodekan Tuhan. Ketika kita mulai berdoa, ketika kita mulai berdoa dengan Tuhan, Tuhan tolong saya, ya. Seolah-olah kita memikirkan pertolongan daripada Tuhan. Harusnya Tuhan tolong saya dalam pemikiran, saudara, ya. Dalam pemikiran seperti ini. Seolah kita sudah memetodekan Tuhan, Tuhan harus begini, harus begini. Tetapi orang yang diurapi Tuhan sangat mengerti tentang Allah yang luar biasa, melampaui pikiran kita jauh, saudara. Biarlah Tuhan bekerja seturut dengan kehendaknya, jangan kita yang menghendaki. Kalau kita lihat seorang Naaman berpikir ketika dia sakit kusta, dia adalah seorang panglima dari Raja Aram. Dan Naaman sakit kusta, dia diberi petunjuk datang ke Elisa. Lalu Naaman melakukan, ini hebat banget, melakukan apa yang menjadi petunjuk. Nah, banyak gereja Tuhan sepertinya datang kepada Tuhan, puji Tuhan. Tetapi apa gerangan yang terjadi kepada Naaman ketika sampai kepada Elisa? Naaman begitu gusar hatinya, saudara. Sangat marah. Kenapa gusar hatinya? Karena Elisa berkata, mandi di sungai Yordan 7 kali, kau akan pulih, kau akan sembuh. Pemikiran dari Naaman sendiri, kejadian tidak seperti itu. Pemikiran dari rumah, dia pikirkan biarlah Elisa, abdi Tuhan, biar goyang-goyangkan tangannya. Pemikiran seperti itu, saudara, sehingga apa yang didapati sangat jauh dari pemikiran, sehingga menghasilkan kekecewaan sesuai dengan pemikiran. Dia pulang. Banyak anak Tuhan kalau berdoa sesuai dengan pemikiran kita, ketika kita nggak dapat, seringkali kecewa, nggak Tuhan-Tuhanan, nggak gereja-gerejaan. Mari biarlah Tuhan yang bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita tekun bekerja, kita tekun memuji menyembah Tuhan, kita tekun baca firman Tuhan, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita setuju, katakan amin. Nah, itu sesuatu yang memang sangat luar biasa. Tuhan mau, Tuhan ajarkan supaya ketika kita berdoa, ya serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan, pikirkan. Amin. Kira kita kecil. Om Nyo berkata, Pak Po kecil sekali. Kalau kita pakai pikiran kita, mungkin kita dapatnya 1, 2 item. Tetapi Tuhan berkata, aku akan berikan 10 item. Ini kan luar biasa. Jadi segala sesuatu yang kita tidak pikirkan, justru Tuhan sediakan bagi saudara-saudara dan saya. Amin. Yang pertama, bagaimana caranya supaya tadi imamat yang kita baca, berkat Tuhan yang melimpah-limpah kita alami di tengah-tengah pandemi. Kita yang pertama harus ada pandangan yang berbeda, artinya pandangan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, pikiran kita harus luas. Biar Tuhan yang bekerja, kita nantikan waktunya Tuhan. Saya sangat percaya bahwa waktunya Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah mengecewakan. Dia pasti menepati janji-janjinya. Amin. Dan Tuhan mau berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri untuk menggenapi janji-janji dari siapa? Tuhan bagi saudara dan saya. Dia rindu memang janji ini tergenapi. Tapi harus tunggu waktunya Tuhan. Kalau waktunya kita, seringkali kita salah. Kalau coba-coba menekan dengan pikiran pemikiran kita, Tuhan harusnya tolong saya dong. Sudah 3 hari nih loh. Ya, kontrak bentar lagi aku akan diusir.
Mungkin sampai 3 hari, belum ada jawaban Tuhan. Aduh Tuhan, gimana Tuhan? Katanya waktu Tuhan pas. Besok 3 hari, setelah 3 hari saya diusir. Tetapi berbeda dengan cara berpikirnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berbeda dengan rancangan, kemauan, kehendak daripada Tuhan untuk saudara-saudara saya. Tentunya sesuatu yang baik, tentunya kita berpikir, oh iya, kenapa pemikiran aku nggak sampai ke sana? Ini sangat luar biasa. Kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Sehingga saudara akan terheran-heran akan pertolongan Tuhan. Kalau pemikiran saudara sendiri, seperti itu nggak bisa lakukan apa-apa. Katanya Maha Kuasa, Maha Besar, ya cuma segini saja. Ya ini yang pemikiran aku ya seperti ini. Tapi Tuhan mau berikan sesuatu yang besar. Tuhan mau memberikan sesuatu yang lebih baik lagi dari kejadian-kejadian keseharian saudara. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, luar biasa. Selanjutnya, bagaimana imamat tadi 26 ayat 3 sampai 5 saudara nanti baca lagi di rumah. Saudara hidupi firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ini terjadi ketika Anda melakukannya. Dan selanjutnya berkata, orang yang diurapi Tuhan, yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang mampu melihat kesempatan di jalan buntu. Kesempatan di jalan buntu. Wah, ini bagaimana cara udah buntu, sana sini udah nggak bisa, ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke atas mentok, udah ke sana udah tidak sepertinya jalan buntu. Tetapi saudara, orang yang diurapi Tuhan, dia tidak pernah menyerah. Dia adalah orang-orang yang optimis, bukan pesimis. Kalau pesimis, tentu urapan Tuhan tidak ada atas orang itu. Amin. Anda harus menjadi orang yang optimis. Walaupun terlihat jalan buntu, sudah usaha ke sana ke sini, sepertinya tidak ada pertolongan, sepertinya tidak ada jalan lagi. Aku harus bagaimana, harus aku bagaimana. Tetapi orang yang diurapi oleh Tuhan, dia bukanlah orang yang pesimis. Katakan amin. Colek kiri kanan, suami istri. Kita optimis ya Pak, kita optimis ya Ma. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan ya, bahwa kita sungguh-sungguh orang yang berbeda, punya pandangan kita orang yang percaya kepada Yesus adalah orang berbeda dengan orang dunia. Kenapa? Karena kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang senantiasa menuntun jalan-jalan kita semua, sehingga ketika kita menghadapi mungkin Tuhan izinkan sesuatu kebuntuan, tapi lihat, amin, Tuhan buka jalan. Kita lihat seorang Elisa, saudara. Elisa ini ketika Samaria dikepung habis oleh tentara Aram. Saudara, bayangkan kalau sudah dikepung, habis, mau lari kemana? Maka Samaria mengalami satu kelaparan yang begitu sangat hebat. Persediaan perbekalan yang mungkin disediakan berhari-hari, berbulan-bulan habis. Karena tidak ada pemasukan, yang ada pengeluaran saudara. Di rumah saja mungkin kita berpikir seperti itu. Pemasukan tidak ada, penghasilan nggak ada, nggak seperti yang lalu sebelum pandemi, saudara mungkin kehabisan, lama-lama habis. Dan orang Samaria mengalami seperti itu, sehingga seorang ibu-ibu berkata kepada raja, ini bahasa saya, saudara. Raja, bagaimana keadaan seperti ini? Persediaan sudah habis, tidak ada untuk dimakan, tidak ada untuk penghidupan. Atau begini saja raja, raja berikan anak raja
kita sop, kita makan, setelah itu baru anakku disate lagi, disop lagi, kemungkinan kita makan sama-sama. Rupanya saudara, kanibal sudah ada sejak dahulu. Orang makan orang, bayangkan saudara. Kenapa? Karena situasi sudah sangat-sangat buntu, sudah tidak bisa lagi apa yang harus dilakukan. Amin. Mungkin kita mengalami hari-hari itu. Tapi seorang Elisa ketakutan. Kenapa? Raja mau penggal kepalanya. Banyak mungkin hari-hari ini seperti itu. Kalau terjadi kesukaran, kesulitan, ya hamba Tuhan nih, dikira-kira hamba Tuhan seperti ini, akhirnya tuding-tuding yang lain. Kenapa nggak tuding diri sendiri? Ada apa gerangan aku ini? Kenapa sepertinya Tuhan kok belum jawab-jawab? Apakah aku kurang berdoa? Biasanya aku berdoa mungkin 1 jam, sekarang cuma setengah jam, dan asal-asalan. Tuhan mau sesuatu dari kita ini betul-betul dekat dengan Dia. Hari-hari di keluarga, bawa keluargamu, bawa istri, anak-anakmu untuk mendekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan rindu. Karena ketika kita lakukan seperti itu, kita mengakui bahwa Tuhanlah segala-galanya. Apa yang kita nikmati saat-saat ini, mungkin saudara punya rumah, punya mobil, punya bisnis besar, semua datang daripada Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini, semua yang mengalami kesulitan, tapi kemon, bawa keluarga-keluarga dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan pelihara hidupmu dan hidup saya juga, saudara. Nah saudara, Elisa berkata, saya bacakan Elisa. Ini menjadi contoh apa yang kita harus lakukan. Elisa berkata kepada tua-tua, raja akan penggal kepalaku. Ketika dia mulai berkata, raja tiba-tiba sudah mendekat dan sudah bertemu dengan Elisa. Lalu Elisa tidak gentar hati. Ancaman demi ancaman, karena dia tahu Allah pasti bela. Amin. Jangan terintimidasi mungkin di kantor dan banyak hal. Mungkin kita orang Kristen satu-satunya kemungkinan. Tapi kemon, saudara dibela oleh Tuhan. Elisa di tengah-tengah kelaparan berat, situasi yang mungkin tidak ada kepastian, dia mulai berkata, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah kalau kita lihat seperti ini, Elisa bukanlah seorang yang pesimis. Ya iya gimana dong raja, yaudah kita mati bareng-bareng. Pesimis banget. Dia gak kenal Allahnya, tapi Elisa kenal Allahnya yang dahsyat dan ajaib. Di tengah-tengah memang kelaparan sangat hebat. Kemungkinan kita berkata sudah tidak ada yang bisa menolong kita lagi. Tapi kita percaya ketika kita berkata, Pak Niko sampaikan perkataan kita itulah. Ketika saya percaya kita berkata-kata bahwa Tuhan melihat. Seorang yang percaya betul-betul mengharapkan pertolongan Tuhan dengan kata-kata. Si Elisa bernubuat ya, bahwa semuanya akan menjadi murah. Dan pandemi ini akan cepat selesai. Bisa seperti itu saudara ya? Bisa, saya percaya. Lalu kita lihat seorang yang pesimis. Apa yang dialami? Tapi dikatakan, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Wah, orang pesimis saudara. Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan mengalami apa-apa daripadanya. Orang pesimis tidak akan bisa melihat pertolongan Tuhan.
Tidak bisa melihat hal-hal yang membuat kita bersuka cita. Orang pesimis tidak ada pertolongan Tuhan, saya boleh berkata. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita senantiasa optimis bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Tuhan pasti buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, apa yang terjadi? Tuhan lakukan sesuai perkataan dari Elisa. Saudara bisa baca sendiri di Dua Raja-Raja 7, 6, 7, 8. Silakan baca saudara ya, supaya saudara juga menjadi acuan bahwa tetaplah andalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketidakpastian. Kapan selesai pandemi? Kapan aku bekerja? Aku mungkin di PHK saudara. Kerjaan apa yang harus aku dapatkan? Penghasilan aku harus seperti ini. Kalau di luar itu kemungkinan gak cukup dengan kebutuhan sehari-hari. Tetapi kalau kita, ya tadi firman Tuhan berkata, ya ikuti apa yang Tuhan katakan, amin, pasti saudara akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang terakhir. Orang yang diurapi Tuhan, saudara, katakan dulu kiri kanan, jangan pesimis menghadapi situasi sekarang, apapun yang kita alami. Amin. Tetaplah katakan kiri kanan, Pak, Ma, optimis. Pertolongan Tuhan pasti datang. Tidak mungkin terlambat, walaupun kita berkata sudah buntu, mah. Justru di jalan buntu kita akan lihat tangan perkasa Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, orang yang diurapi Tuhan, dia pasti mampu melupakan apa yang harus dilupakan. Wah, ini dia berat saudara. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku, mengarahkan apa yang ada di depanku. Ini lebih luar biasa. Amin. Amin. Kalau di belakang jadi tiang garam. Kalau di depan kita akan lihat sesuatu yang hebat daripada Tuhan. Ada kasih Tuhan, ada anugerah daripada Tuhan, ada mukjizat yang terjadi, dan banyak hal-hal yang baik yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita mulai arahkan ke depan sesuai dengan tuntunan daripada Tuhan. Nah saudara, apa yang harus kita lupakan? Yang harus kita lupakan adalah hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan. Bisa ya? Bisa pasti ya. Kita mulai lupakan itu. Ingat-ingat yang baik-baik. Nah saudara, apalagi yang harus kita lupakan? Yang harus kita lupakan adalah kesalahan orang lain kita lupakan. Suami istri punya salah, oh punya Pak. Ya. Itu suami saya gini. Itu istri saya juga gini Pak. Dia susah diatur dan banyak hal. Mungkin kita berkata itu banyak salah. Suami saya banyak salah. Istri saya banyak salah. Anak-anak saya juga banyak salah. Tapi bisakah kita melupakannya? Saya percaya saudara-saudara dan saya diurapi Tuhan dan pasti bisa melupakan hal-hal seperti itu. Nah saudara, apa yang perlu kita ingat? Yang perlu kita ingat adalah kebaikan daripada Tuhan. Kebaikan daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih kebaikan Tuhan. Tuhan pelihara kami semua. Kalau tidak ada Tuhan, mungkin apa jadinya? Saya seringkali berdoa sama Tuhan, saudara. Tuhan baik sekali, anak-anak saya 3, saudara. 3 dan 3 sudah married. Ketika saya masuk kamar anak saya berlutut di hadapan Tuhan. Dulu ada anak saya di sini, 3 kamar, saudara. Ya, saya boleh berlutut, Tuhan terima kasih anugerah-Mu. Sampai ending mungkin tugas kami, saya dan istri saya. Sampai anak-anak saya bisa married dengan keadaan yang baik-baik saat ini. Mereka punya anak-anak yang baik, yang sehat.
Saya mulai berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya terharu, sangat luar biasa. Tuhan, Engkau begitu baik. Tidak ada yang seperti Engkau, pertolonganmu senantiasa tepat waktu. Tepat pada waktunya, saudara. Saya berlutut di hadapan Tuhan dan saya menangis di hadapan Tuhan. Wow, Tuhan, kalau bukan Tuhan, apa jadinya saya dan istri saya dengan keluarga? Semua karena Tuhan baik bagi saudara-saudara. Amin. Nah, saudara, kalau kita sudah beristri, bersuami, kalau saudara sudah beristri, bersuami, coba katakan kiri kanan, jangan ingat-ingat pacar lama. Sekarang ngetren, saudara. Amin. Pertemuan alumni, wah ini repot, saudara. Wah, dulu bekas aku naksir-naksir. Wah, dulu bekas deket-deket sama aku. Ingat pacar-pacar lama, ingat sobat-sobat mungkin kita berkata paling dekat, paling akrab. Tapi kemon, setelah bersuami dan beristri, katakan kiri kanan, jangan ingat-ingat pacar lama. Ingat-ingat pasangan. Mungkin suami keluar kota, mulai ingat suami aku makannya apa, tidurnya di mana, telepon, saudara, ya, saling teleponan, papa bagaimana, mama bagaimana, ya, mama senantiasa teringat-ingat papa, papa juga teringat-ingat mama. Amin, amin. Terutama saudara yang terakhir, saya undang pemain musik, WL semua bisa naik ke panggung. Nah, saudara, tolong dengar baik-baik. Yang terpenting adalah ingat kebaikan daripada Tuhan. Jika kita ingat kebaikan daripada Tuhan, maka hati kita sepertinya tidak mau terlepas dengan Tuhan. Biar rindu bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Itu saja. Di tengah-tengah pandemi, jangan lihat persoalan, ketidakpastian, tapi ingat Tuhan baik dalam semua keadaan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, amin, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah akan kita. Besar kasih Allah atas kita. Takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia perlukan, Dia puaskan hasratku. Kasih Allah pada kita, saudara, biar pujian ini sungguh-sungguh membuat hati kita berkelora dengan Tuhan. Amin. Ingat senantiasa kasih-Nya Tuhan. Anak kita tengok, istri kita tengok, keadaan semua pemeliharaan. Sampai hari ini saya dengan keluarga bisa menikmati makanan, pakaian. Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Saudara-saudara dan saya, kita tundukkan kepala sebelum kita masuk ke perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih Kau baik, Kau telah mengurapi kami semua sehingga kami dapat melihat satu pengembangan daripada Tuhan, baik melalui keluarga kami, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, rumah tangga kami, biar menjadi teladan bagi rumah tangga yang lain yang belum kenal akan Tuhan. Terima kasih akan usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami yang terus meningkat di tengah-tengah pandemi.
Tuhan terima kasih, kalaupun kami di PHK dan belum mendapat pekerjaan, biar kami berkata bahwa Tuhan sedang sediakan satu pekerjaan yang lebih baik lagi, dengan penghasilan yang lebih baik lagi, dengan sesuatu yang lebih dan lebih lagi kami menikmati daripada Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih, sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus-Mu. Roti menggambarkan tubuh Kristus terpecah bagi kita semua, dan anggur melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kami semua untuk tebus dosa-dosa kami. Dan kami siap ikut perjamuan kudus-Mu. Ampuni dosa kesalahan kelemahan kami, ampuni kami Tuhan. Dalam satu nama Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan perjamuan kudus, saudara. Silakan, mungkin Anda tidak ada anggur, tetapi teh juga cukup ya. Saya akan membacakan satu firman Tuhan. Sebentar saudara. Saya akan membacakan buat saudara kekasih. Iya, kita angkat dulu rotinya, kita ambil roti ya. Puji Tuhan ada roti di sini saudara ya. Saudara pakai roti biskuit silakan. Kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Karena firman Tuhan yang hebat dan luar biasa. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat tinggi-tinggi roti, dengarkan firman Tuhan, dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, buatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukakan roti, kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi cawan. Ambil saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperteraikan oleh darahku. Buatlah ini menjadi setiap kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita dua-duanya. Tuhan terima kasih. Terima kasih kebaikan Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Kau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu yang besar, pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kalau kami diberkati untuk menjadi berkat bagi orang banyak hari-hari ini. Kami boleh melihat karya Tuhan hebat atas kami gereja-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Yang sakit Kau telah sembuhkan. Ada musibah-musibah terjadi. Terima kasih Tuhan. Yang buntu jalannya, Tuhan buka jalan. Yang sudah tanpa pengharapan lagi, Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah terima kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus ucap syukur, haleluya, amin. Saudara kekasih Kristus Yesus, seperti biasa pada minggu pertama kita sama-sama mengembalikan miliknya Tuhan, yaitu 1/10. Amin. Saudara pasti sudah siap semua. Kita angkat tinggi-tinggi amplop perpuluhan yang kita akan kembalikan, yang 100% kita terima daripada Tuhan. 10% kembalikan ke rumah di mana kita beribadah. Tuhan terima kasih. Angkat tinggi-tinggi amplop ini, kami bersyukur padamu Tuhan. Kalau kami semua diberkati secara luar biasa, tentu kami mentaati firman Tuhan. Apa yang Tuhan perkatakan, kami mau mengikutinya dan melakukannya. Kami akan bawa 10% yang segalanya daripada Tuhan ke rumah Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkat berlimpah atas kami semua, dan firman-Mu tergenapi dalam hidup kami, janji-janji daripada Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita yang siap sama-sama katakan amin. Ya saudara, terima kasih. Tuhan baik. Kita semua sudah kembalikan persepuluhan. Kita saatnya mengakhiri ibadah. Kita angkat tinggi-tinggi tangan kita, pulanglah dan terimalah kasih karunia, damai sejahtera, hidupmu berkelimpahan, berkemenangan dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Kau akan terus naik, tidak turun. Diberkati keluarga-keluargamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Mulai hari ini dipimpin oleh Roh Kudus, diterangi oleh Roh Kudus. Mulai hari ini hingga selama-lamanya, kita yang percaya dan diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, sama-sama katakan amin.